Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya Pak di hari ini? Waalaikumsalam ya Bu Nilma, Mm-mm. terima kasih. Selamat siang untuk rekan Raw FM dimanapun saat ini berada. Saat ini kita mau memberikan Iya Pak. Polsara, Mm-mm. Polisi Sambang Udara dari Satuan Lalu Lintas Polres Padang Sidimpuan. Iya Pak, waktu itu udah pernah jumpa juga ya Pak ya? Iya betul Iya, sekali. ini kedua kalinya Pak Ya, ya. pertemuan kali kedua ya. Iya, nanti ditunggu lagi Pak untuk ketiga kalinya. Boleh. Iya Pak, gimana sih Pak hari-harinya di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita dari Polres Padang Sidimpuan, khusus dari Satuan Satlantas Polres Padang Sidimpuan, ya seperti biasa tetap kita mengajak warga masyarakat Kota Padang Sidimpuan ya, agar tetap menghimbau memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan sesering mungkin. Dan yang terakhir jangan hindari kerumunan. Iya. Jangan di kerumunan ya Pak ya. Iya. Satlantas Satuan Lalu Lintas, sebenarnya apa sih Pak tugas pokok dari Satlantas atau Satuan Lalu Lintas ini? Ya, ini dia. Tugas pokok dari Satuan Lalu Lintas. Ini berbicara tentang Satuan Lalu Lintas. Kalau kita berbicara tentang Satuan Lalu Lintas, salah satu unsur pelaksana tugas pokok adalah Satlantas. Bertugas melaksanakan Turjawali. Ini Turjawali ini, Bu Nilma, ini panjang nih pengertiannya nih. Turjawali, tur itu artinya pengaturan, ya. Turja artinya penjagaan, wa artinya pengawalan, li artinya patroli. Jadi disatukan jadi Turjawali. 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 Turjawali atau Turjawali Pak? Turjawali. Oh iya, Turjawali ya Pak ya. Penjagaan, ulangi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli. Kemudian lanjut lagi. Lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas, Dikmas Lantas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi. Penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Itu tadi dia yang namanya tugas pokok Satlantas. Iya Pak, waduh mantap banget tugas pokok dari Satlantas ini ya Pak Iya, ya. iya. Mengawasi salah satunya. Iya Pak, sebenarnya Pak pelanggaran jenis apa sih yang sering terjadi Pak? Iya, terima kasih untuk rekan Raw FM ya. Untuk pelanggaran yang sering terjadi di tengah-tengah para pengendara, itu didominasi dengan pelanggaran yang kasat mata dulu ya Bu Nirma ya. Pelanggaran yang kasat mata itu yang didominasi tidak menggunakan helm SNI. Maksudnya LMS ini yang standar gitu ya. Dilanjut dengan pelanggaran melawan rambu-rambu ataupun menerobos rambu-rambu ya. Menerobos rambu-rambu itu yang pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata yang didominasi pelanggarannya di tengah-tengah para pengendara. Ya, itu dia. Kemudian untuk pelanggaran yang lainnya, contoh seperti tidak memiliki izin mengemudi ataupun SIM dan tidak membawa STNK pada saat berkendaraan. Makanya kita ke masyarakat Kota Padang Sidimpuan, rekan Raw FM, kami mengajak dan menghimbau, ya, jadikanlah kebutuhan, jadikanlah keselamatan sebagai kebutuhan dalam berlalu lintas. Itu saja. Iya Pak, karena itu yang paling terpenting ya Pak, selamat sampai tujuan. Iya, betul. Iya Pak, karena sering terjadinya pelanggaran itu biasanya didominasi oleh kaum dewasa atau yang masih di bawah umur Pak. Iya, terima kasih rekan Raw FM untuk yang poin ketiga nanti, apakah pelanggarannya tersebut didominasi yang dewasa ataupun di bawah umur. Untuk di Kota Padang Sidimpuan saya rasa sama saja ya Bu Nilma ya. Di daerah lain juga mungkin begitu ya. Untuk pengendara-pengendara ini pada saat ini didominasi, pelanggaran itu didominasi anak yang di bawah umur ini. Ini tidak luput dari pengawasan orang tua ini. Pengawasan orang tua ya. Di Sidimpuan ini kalau belum berkendaraan anaknya yang di bawah umur katanya nggak keren ya. Nggak keren ya Pak ya. Nggak keren katanya. Tapi ya kita selalu menghimbau kepada masyarakat, terutama kepada orang tua yang memiliki anak, tolong diawasi anaknya yang berkendaraan. Kalau memang belum saatnya anak kita berkendaraannya, jangan kita bekali dulu dengan kendaraan kepada anak kita. Iya. Karena yang paling penting adalah selamat sampai tujuan seperti yang tadi dikatakan ya Pak ya.
Dan bagaimana sih Pak sanksi terhadap pelanggar lalu lintas yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa? Apakah sama saja atau berbeda Pak? Ya pasti kalau untuk pelanggar lalu lintas, yang namanya pelanggaran itu ada berupa penindakan kita berikan kepada para pelanggar lalu lintas, ya, mau dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yang pasti kalau di bawah umur dong pasti tetap salah. Namanya dia belum saatnya untuk berkendaraan, masih di bawah umur sudah berkendaraan. Namun untuk sanksinya yang kita berikan itu ada berupa bentuk tilang namanya. Penindakan berupa tilang. Tapi bisa juga kita berikan ini, penindakan ini berupa teguran, maupun teguran tertulis maupun teguran secara lisan. Nah, itu saja. Kalau untuk perihal tentang penindakan itu sama saja saya rasa, yang baik yang di bawah umur maupun yang sudah dewasa. Lebih-lebih yang di bawah umur udah pasti tetap salah. Iya Pak, karena belum sampai dewasa dia Pak, masih di bawah umur. Iya betul. Karena kan di uji kompetensi SIM itu kan sudah dibuat di undang-undangnya itu bahwa untuk mendapatkan izin mengemudi itu memang harus salah satu persyaratannya harus sudah umur 17 tahun. 17 gitu. tahun. Iya. Tapi kebanyakan sekarang kita lihat di jalanan yang di bawah 17 tahun sudah banyak ya Pak yang berkendara. Banyak sekali untuk kota Sidimpuan. Seperti saya sampaikan tadi, Nilma ya, sama saja di kota lain juga begitu. Namun kita tidak ngurus kota lain lah, kita ngurus kota Padang Sidimpuan dulu. Bagaimana masyarakat kita atau rekan Raw FM kita agar tertib berlalu lintas di jalan raya. Iya Pak, karena dari kita untuk kita ya Pak. Iya ya. benar. Iya, sebelumnya Pak, apakah pelanggaran itu termasuk tindak pidana Pak? Iya, terima kasih rekan Raw FM ya. Apakah pelanggaran tersebut termasuk tindak pidana? Saya rasa pada saat terjadinya tindak pidana di dalam berlalu lintas, bisa-bisa saja dia masuk ke pidana pada saat dimana pada saat pengendara itu mengakibatkan ataupun kelalaiannya pada saat berkendara sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di jalan raya. Nah, itu masuk ke tindak pidana dengan pasal 359 KUHP pidana. Barang siapa karena kesalahannya ataupun kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun loh. Paling lama 5 tahun. Kealpaan, kelalaian di jalan raya, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Iya, Pak. Makin fatal ya Pak ya. Fatal betul. Makanya tadi kita sampaikan lagi kembali Ilma ya, jadikanlah keselamatan itu sebagai kebutuhan. Kalau kita memang betul-betul pengendara yang tertib ya, biar di jalan raya. Karena di jalan raya itu fasilitas umum loh, bukan fasilitas pribadi. Itu semua halayak ramai berhak memakai jalan raya karena itu fasilitas umum. Makanya kita jangan egois kalau di jalan raya, ya, jangan egois. Kalau memang di jalan kota kita berkendaraan sudah diatur kecepatannya berapa. Kalau kita berkendaraan di baik roda 2 maupun roda 4, di atas roda 4 juga sudah diatur. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kalau tidak kita yang mengenai orang lain, orang lain yang mengenai kita. Makanya tadi saya sampaikan, ya, rekan Raw FM, tolong kita jangan egois kalau di jalan raya. Semua berhak memakai jalan raya untuk para pengendara, termasuk pejalan kaki, jangan salah. Itu prioritas utama. Pejalan kaki itu harus kita berikan prioritas kalau kita yang berkendaraan. Iya Pak. Begitu kira-kira. Saling menghargai satu sama lainnya Pak, iya, ya, benar. antara pengendara dengan pejalan kaki. Iya, agar terjadinya ketertiban berlalu lintas, khususnya di kota Padang Sidimpuan ini. Dan juga seharusnya masyarakat meningkatkan kesadarannya Pak ya. Iya, kesadaran berlalu lintas. Dan sebenarnya apa sih penyebab utama terjadinya kecelakaan berlalu lintas selain pakai helm tadi Pak? Iya, terima kasih. Ini dia lagi ya. Rekan Raw FM, penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas ini ya. Itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama mungkin kita ulangi lagi kembali, Dilma, tidak disiplinnya pada saat berkendaraan ini para pengendara ini. Tidak disiplinnya di jalan raya pada saat berkendaraan. Kemudian kelalaian si pengendara, lalai si pengendara. Kemudian banyaknya pengendara yang masih di bawah umur, kembali lagi ke poin yang tadi ya. Kalau tentang kelalaian si pengendara ini, contohnya apa?
pada saat kita berkendaraan udah pasti dilarang. Pada saat ini lagi jangan menggunakan handphone, ya, jangan menggunakan handphone pada saat berkendaraan, baik yang sedang berkendaraan roda 2 maupun yang sedang berkendaraan roda 4. Sehingga itu membuat kita lalai nanti. Terus jangan menerobos rambu-rambu. Itu juga mengakibatkan kecelakaan itu. Akibat ulah kita di jalan raya, ya, rekan Raw FM, akibat ulah kita di jalan raya menerobos rambu-rambu, orang lain yang menjadi luka. Terjadilah laka lantas. Sehingga terjadi laka lantas. Tapi itu pun masih banyak lagi yang lain-lainnya mungkin untuk penyebab daripada terjadinya laka lantas ini. Masih banyak. Itu tetap kita ajak ke masyarakat seperti tadi Bu Dilma bilang, sadar berlalu lintas itu yang penting. Iya, Pak. Semua orang bisa bawa kendaraan. Yang di bawah umur itu banyak. Iya, Pak. Tapi berkendaraan yang bagaimana? Kesadarannya kurang ya, Pak. Iya, berkendaraan yang bagaimana di jalan raya itu. Seperti di jalan raya itu kan saya ulang-ulangi lagi, bukan, kita jangan egois. Itu bukan jalan pribadi kita, itu adalah fasilitas umum. Semua halayak ramai berhak memakai jalan raya. Baik pejalan kaki maupun berkendaraan, sepeda juga berhak memakai jalan raya, kan? Iya, Pak. Itulah salah satunya tadi penyebab-penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya tadi itu akibatnya tidak disiplin untuk pengendara, kemudian kelalaian si pengendara, kemudian banyaknya lagi anak-anak di bawah yang masih di bawah umur yang diberikan izin oleh orang tua memakai kendaraan. Satokin do bapak, kata aduh yang membuat satokin inilah mungkin yang membuat masalah di jalan raya kan. Satokin ya Pak, kata satokin itu yang membuat masalah. Itu yang membuat masalah. Iya Pak, apakah Pak mengantuk juga termasuk salah satu faktor terjadinya kecelakaan berlalu lintas? Gimana tadi? Mengantuk saat berkendara Pak. Waduh, itu yang paling fatal lagi. Mengantuk pada saat berkendaraan. Itu jangan untuk rekan Raw FM ya. Kami sampaikan, tolong kalau memang kita saat berkendaraan, contohnya stamina kita, status kesehatan kita pada saat kita berkendaraan, kalau memang kurang benar atau kurang istirahat, silakan jangan berkendaraan. Tolong. Ini tolong sangat sekali jangan berkendaraan, karena itu mengakibatkan kembali lagi ke orang lain. Akibat ulah kita di jalan raya, terjadi lagi laka lantas. Karena di jalan raya ini kan bermacam ragam ini. Tingkah laku daripada pengendara. Ada yang sudah sadar benar, ada yang memang betul-betul nggak sadar, nggak sadar berkendaraan, sesuka-suka saja di jalan. Makanya itu, tolong pada saat berkendaraan kalau mengantuk, ya pinggiri kendaraannya, istirahat. Apalagi yang roda 4, lintas jauh contohnya, kita melaksanakan perjalanan nih lintas jauh. Kalau memang sudah mengantuk, ya silakan beristirahat, ambil tempat istirahat yang nyaman atau kantor polisi terdekat untuk keamanan kita juga, karena kita berkendaraan ke bawa keluarga, keluar kota, ya. Jangan coba-coba pada saat kesehatan kita kurang fit untuk berkendaraan atau kita posisi mengantuk berkendaraan, jangan mengemudi baik roda 2 maupun roda 4. Itu sangat fatal sekali. Iya Pak, seperti yang dulu kita bahas ya Pak, mengenai ibu-ibu yang lampu sen ya Pak ya. Itu sen juga kiri itu kanan gitu. Iya Pak, sen kiri itu kanan. Itu lagi itu yang lebih bahaya lagi itu Kota Padang Sidimpuan ya kan. Sen kiri itu kanan katanya. Lampu sennya hidup ke kiri. Dia ke kanan ya Pak. Dianya ke kanan. Itu mengakibatkan faktor laka lantas juga, itu salah satu faktor laka lantas juga. Iya, Pak, itu kebanyakan kaum ibu-ibu ya Pak ya. Ibu-ibu. Ini perhatian ini kepada rekan Raw FM ini untuk ibu-ibu ini ya. Mudah-mudahan di pertemuan kita yang kali ini ya kan bisa disimak ataupun jadi pembelajaran bagi rekan Raw FM semua, khususnya untuk masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Iya Pak, kita juga sudah banyak nih Pak membahas mengenai satu lalu lintas. Jadi pasal-pasal berapa sih Pak yang mengenai peraturan berlalu lintas itu? Oh iya, terima kasih ya. Untuk pasal-pasal daripada Undang-Undang Jalan Raya itu sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Namun untuk penerapan pasal demi pasal ini banyak nih sekali nih Bu Dilma, ini pasal-pasalnya ini. Namun yang sering terjadi pelanggaran untuk para pengendara ataupun di jalan raya itu seperti yang saya sampaikan lagi kembali tadi, itu adanya yang kasat mata saja kita bilang untuk pelanggaran-pelanggaran itu seperti yang kasat mata tadi, tidak memakai rem standar, kemudian melawan rambu-rambu ataupun terobos rambu-rambu. Kalau kemudian yang tidak
melengkapi surat-surat, contoh izin mengemudi ataupun kealpaan atau kelupaan membawa SIM. Jadi pasalnya itu kalau kita terangkan ini panjang sekali ini, terlalu banyak. Namun untuk penerapan undang-undangnya itu ada diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 gitu. Iya Pak, mungkin kita break sebentar ya Pak ya. Iya ya. Nah, dan untuk rekan-rekan yang mau bertanya, baik kalangan ibu-ibu maupun bapak-bapak, langsung saja di nomor 0822 99996105. Stay tune terus di One of Pro FM, Your Lifestyle. Sudah ada Pak yang bertanya Pak. Apa itu? Rekan Raw FM, Ali Akman dari Kampung Sipirok tadi ya, namanya. Bagus sekali pertanyaannya. Baik, untuk perihal tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi, ya, apakah berhak kepolisian untuk melanjutkan ke tindak penyidikan gitu ya? Iya Pak. Ya. Kalau itu tadi pertanyaannya, dari pihak kepolisian tetap berhak untuk melanjutkan perkara tersebut ke tingkat pengadilan. Kenapa? Kalaupun sudah ada perdamaian tadi ya, ada perdamaian, surat perdamaian baik secara pidana maupun perdata, sudah ada kesepakatan kedua belah pihak antara si korban mungkin dengan si tersangka ataupun yang si pelanggar, ya, itu dari pihak kepolisian penyidikannya tetap kita jalankan, sampai ke tingkat jaksa penuntut umum. Kalau perihal tentang kan sudah ada perdamaian katanya tadi kan. Nah, itu sah-sah saja kalau surat perdamaian dilampirkan ke kepolisian kedua belah pihak, itu bukan berarti menggugurkan ataupun menyelesaikan permasalahan terjadinya kecelakaan yang tadi yang apalagi notabene-nya sampai mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ya. Korban meninggal. Korban meninggal dunia ya. Itu yang tadi yang kita bahas yang pertama tadi ya. Apakah masuk pidana atau tidak? Itu udah jelas-jelas memang pidana. Jadi harus untuk perkaranya harus tetap kita limpahkan dan kita lanjutkan ke tingkat pengadilan dan kita serahkan ke jaksa penuntut umum. Demikian rekan Raw FM kami dengan Ali di Kampung Sipirok. Iya Pak, dan kemudian ada juga Aisyah Pak di Kampung Dare yang pertanyaannya itu mengenai kasus kecelakaan beruntun. Itu siapa Pak yang harus disalahkan? Oh iya, ya terima kasih ya, Aisyah dari Kampung Dare ya, rekan Raw FM. Pertanyaannya juga bagus ya. Untuk kecelakaan beruntun ya, itu kepolisian tetap mengambil tindakan. Namun kepolisian mendatangi ke TKP pada saat terjadinya laka beruntun akan melakukan terlebih dahulu olah TKP dulu namanya. Olah TKP, kemudian di TKP itu juga kepolisian juga harus mencari saksi-saksi. Kemudian setelah mencari saksi-saksi, nantinya itu para saksi akan dipanggil, dimintai keterangan, dan selanjutnya nanti kalau juga masih belum siapa yang harus kita tentukan siapa yang di situ yang selaku tersangkanya, kita harus gelar perkara lagi di kantor kita. Tapi ini yang gelar perkara ini setelah kita lakukan semua olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, kita tarik keterangannya, baru kita dari pihak kepolisian satu lalu lintas baru bisa menentukan ini siapa ini yang tersangka pertamanya gitu. Kira-kira begitu rekan Raw FM de Aisyah di Kampung Dare. Iya Pak. Dan ada juga Pak, ada Yuli di Baharudin yang bertanya saat sedang mengendarai ini Pak, mobil saya tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh pengendara mobil yang mengantuk sehingga menyebabkan kerusakan pada bagian belakang mobil saya. Apakah saya boleh melaporkan kepada pihak kepolisian? Itu bagaimana Pak? Dengan siapa tadi? Dengan rekan Roem kita? Yuli di Baharudin. Yuli ya, terima kasih deh Yuli di Baharudin ya. Terima kasih. Itu namanya tabrak belakang ya, tabrak belakang. Kita kan kalau berkendaraan itu kita kan harus jaga jarak dulu pertama, jaga jarak. Nah, jarak kita aman satu sama lain, mudah-mudahan tidak akan terjadi kecelakaan tabrak belakang. Manakala saat kita tidak jaga jarak, itulah penyebab utamanya terjadinya kecelakaan tabrak belakang. Jadi pertanyaannya tadi Dek Yuli tadi, apakah boleh melaporkan kepada pihak kepolisian? kalau untuk melapor itu seluas-luas mungkin, apalagi namanya masyarakat ya, bisa. Silakan dilaporkan. Kita 1x24 jam selalu melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Ya. Apalagi katanya ada terjadinya kecelakaan, ya, pelanggaran di jalan raya, kita tetap
melayani masyarakat yang mau hendak melaporkan atas terjadinya mungkin berupa tindak pidana ataupun terjadinya kecelakaan. Kira-kira begitu, Dek Yuli, rekan Raw FM. Iya Pak, biasanya Pak jarak aman antara kendaraan itu berapa sih Pak? 40 meter ya, 40 meter lebih ya, kurangnya 40 meter. Jarak aman dari berkendaraan satu sama lain. Iya Pak. Dan satu lagi Pak, ada juga namun namanya tidak disebutkan Pak. Saat berkendara Pak, lampu kuning masih menyala. Saya langsung berkendara melaju cepat. Tiba-tiba ada ibu-ibu lewat dan tidak sengaja tetap lagi. Itu bagaimana Pak? Waduh, Iya, ini dia, Pak. ini di traffic light ini ya, Iya, Pak. lampu traffic light ya. Itu saat ini kalau namanya sudah di lampu traffic light, sudah menandakan lampu kuning, itu berarti kita udah persiapan untuk menghentikan kendaraan kita. Makanya dikasih lampu isyarat di jalan raya untuk sebagai pengatur lalu lintas. Nah, di samping daripada kepolisian yang langsung mengatur lalu lintas, ada juga kita dibantu oleh alat di jalan raya itu namanya traffic light. Nah, atau lampu merah kalau dibilang ya. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau satu lagi ya. Itu kan sudah diatur semua. Yang merah berhenti, yang kuning juga persiapan berhenti, lampu hijau jalan. Iya, Kan Pak. begitu. Namun kalau kita sudah melihat dari jarak jauh, jarak pandang kita bahwa itu sudah lampu kuning, ya kita sudah berarti mengurangi laju kecepatan kita ataupun laju kecepatan kendaraan kita untuk menuju ke lampu traffic light tersebut. Sehingga pengguna pejalan kaki juga harus kita berikan kesempatan. Nah, ini pemahaman perihal ataupun pelajaran tentang penggunaan lampu traffic light kepada masyarakat ini harus kita sering-sering sampaikan juga ya, tata cara daripada penggunaan traffic light itu. Terkadang banyak loh Bu Nilma, kalau masyarakat itu tahu yang lampu kuning itu apa, lampu merah itu apa. Udah tahu lampu merah masih diterobos. Itulah tadi faktor-faktor salah satu terjadinya apa tadi? Laka lantas. Kecelakaan laka lantas itu. Kembali lagi kurangnya kesadaran berlalu lintas. Iya, Pak. Ini berkesinambungan ini. Kalau di lalu lintas ini berkesinambungan, kembali dari awal kembali ke belakang lagi, dari belakang kembali ke depan lagi. Begitu dia kalau untuk di lalu lintas ini ya. Jadi jawabannya tadi kalau sudah lampu kuning ya berarti kita harus mengurangi laju kecepatan kendaraan kita untuk menuju ke lampu traffic light tersebut. Iya, Pak. Sehingga yang untuk pejalan kaki sudah siap-siap untuk melakukan penyeberangan. Kira-kira begitu tadi Dek. Apa tadi namanya? Dek Aisyah ya? Yuli Pak. Bu Dek Yuli tadi ya. Di Baharudin. Lagi-lagi harus kesadarannya Pak yang Iya, ditingkatkan. kembali lagi. Nah, jadikanlah keselamatan sebagai kebutuhan. Iya Pak. Dan ada juga Pak yang bertanya, warga Kota Padang Sidimpuan pastinya Pak ya. Iya, Ada Inal di kantin yang bertanya, di mana sih Pak sebenarnya wilayah KTL kawasan tertib lalu lintas di Kota Padang Sidimpuan ini? Dan bagaimana yang dikatakan KTL itu Pak? Apakah di luar KTL tetap ada patroli yang melakukan penilangan Pak? Iya. Terima kasih ya Inal di kantin ya, rekan Raw FM ya. Nah, kalau untuk wilayah KTL kita di Kota Padang Sidimpuan dengan bentuk geografis kota kita ini, kita itu untuk wilayah KTL kita ada di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman yang dimulai dari tepatnya dari Simpang KFC ya, ataupun TK Kartika. TK Kartika dimulai dari sini, terus lurus ke depan sampai tetap masih posisi di Jalan Jenderal Sudirman sampai di Simpang PU. Itu kawasan tertib lalu lintas kita. Nah, untuk pelanggaran sekecil apapun pelanggaran yang namanya kalau sudah di KTL kawasan tertib lalu lintas harus tertib dong berlalu lintas. Kalau udah namanya KTL namanya saja itu sudah KTL kawasan tertib lalu lintas. Jadi pelanggaran sekecil apapun itu kita dari petugas kepolisian yang dari lalu lintas akan tetap memberikan tindakan baik berupa kembali lagi baik berupa tindakan itu berupa tilang maupun berupa tindakan teguran tertulis dan maupun teguran lisan. Kira-kira begitu Inal rekan Raw FM di kantin. Iya Pak. Dan satu lagi nih Pak, pertanyaan dari Inal tadi, apakah di luar KTL tetap ada patroli yang melakukan penilangan? Oh iya, ya, makasih ya De Inal rekan Raw FM. Di luar KTL kalau untuk patroli itu udah jelas memang tugas polisi. Iya, Pak. Memang tugas polisi, nggak mesti dari polisi lalu lintas. Dan yang namanya polisi itu memang udah apa ya? Tugas kesehari-harian yang melaksanakan patroli karena polisi ini kan pengemban Kamtibmas ya, pengemban Kamtibmas terhadap masyarakat. Nah,
pengemban Kamtibmas. Jadi untuk pelaksanaan patroli baik dari lalu lintas maupun dari fungsi yang lain di kepolisian akan tetap melaksanakan patroli. Contohnya kita malam hari dari Satuan Lalu Lintas dan dari Satuan Sat Sabara Polres Padang Sidimpuan tetap melaksanakan namanya Blue Light on Patrol, BLP namanya, Blue Light on Patrol. Apa artinya? Artinya melaksanakan patroli pelaksananya. Apa sih blue itu? Lampu birunya kan hidup kalau malam hari kan. Nah, namanya Blue Light on Patrol kita melaksanakan, dan kita bekali dengan kendaraan roda 4 dalam pelaksanaan patrolinya. Nantinya bisa bergabung dengan dari fungsi yang lain dari Polres Padang Sidimpuan, dari fungsi Satuan Sabara, Satuan Reserse, Satuan Intel ataupun Satuan Dimas, tetap melaksanakan yang namanya patroli baik di wilayah kawasan tertib lalu lintas maupun di luar kawasan tertib lalu lintas. Demikian kira-kira. Iya Pak, sudah banyak juga ya Pak yang bertanya. Ada ini banyak juga ya Pak. Dan mungkin di menit ke 24 dari Informasi 12 langsung saja Pak, himbauan atau kesimpulan untuk warga Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Iya. Himbauannya boleh Pak untuk warga Kota Padang Sidimpuan? Baik, ya terima kasih. Kita dari Satuan Polres Padang Sidimpuan, dari Satuan Lalu Lintas tetap memberikan himbauan kepada masyarakat kami Kota Padang Sidimpuan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ataupun COVID-19. Tetap jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan kemudian juga hindari kerumunan. Ya. Itu yang pertama dulu, karena ini masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ya. Untuk apa? Untuk kesehatan kita bersama. Kalau kita nggak sehat nanti ya, untuk apa kita berkendaraan? Berarti tidak bisa berkendaraan dong, kan? Kalau sudah tidak sehat. Jadi tetap kami berikan himbauan kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Jadikanlah tetap untuk berkendaraan itu pada saat kita berkendaraan, jadikan itu suatu kebutuhan kita. Keselamatan itu jadikan suatu kebutuhan. Kalau memang kita pengguna kendaraan untuk warga Kota Padang Sidimpuan. Demikian kira-kira. Iya Pak. Dan apalagi orang tua ya Pak ya. Iya. Keluarga menunggu di rumah. Keluarga menunggu di rumah, sanak famili, anak istri. Utamakan keselamatan pada saat berkendaraan dan jangan ugal-ugalan. Kemudian kepada adik-adik remaja, untuk rekan Raw FM dan warga Kota Padang Sidimpuan, tolong jangan membuat onar di jalan raya, contohnya menggunakan knalpot racing ataupun knalpot blong ya. Itu namanya egois lagi tadi itu namanya egois. Dia sendiri aja yang suka dengarnya. Sementara orang-orang warga yang lain kan tidak senang mendengar suara kebisingan dari yang menimbulkan kebisingan ya. Nah, perasaan dia itu bagus ini suara kendaraan saya. Padahal orang lain sudah mengganggu ketertiban umum juga kan. Itu mengeluarkan suara yang sangat bising terhadap masyarakat ataupun pengguna jalan raya yang lain. Nah, kemudian jangan ugal-ugalan. Satu lagi itu yang sering terjadi di mana tuh? Di Jalan Baru ya. Di Jalan Bypass sana. Itu sering terjadi anak-anak remaja lagi nih. Nah, anak remaja ugal-ugalannya di sana apa? Balap liar. Nah, namun kita dari Polres Padang Sidimpuan, dari Satuan Lalu Lintas juga tetap ya melaksanakan kembali ke patroli lagi. Di luar KTL lagi nih, kembali ke patroli, kita laksanakan patroli lagi ke sana. Minimal kita antisipasi lah kepada anak-anak remaja, yang di Kota Padang Sidimpuan yang pengguna kendaraan roda 2 ya. Kita antisipasi ke sana dengan kehadiran kita di sana. Mungkin mereka punya niat tadi untuk melaksanakan balap liar ini ya. Dengan kehadiran kita di sana mereka membubarkan diri. Namun kepada orang tua juga ya. Kami buat pesan di sini kepada orang tua kami di Kota Padang Sidimpuan ini, rekan Raw FM ya, keseluruhannya. Tolong diawasi anaknya ya, apalagi yang sedang remaja, yang naik badan ya, yang namanya lagi naik puber ya. Perasaan mereka ini kalau udah berkendaraan ini dia yang benar nih, orang lain gak ada yang benar. Padahal tindakan dia itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan kecelakaan buat orang lain. Makanya di sini pada saat di acara Polsara kita ini, Bu Nilma ya, kami sampaikan lewat kita ini, lewat bincang-bincang kita ini, tolonglah kepada orang-orang tua tetap diawasi anak-anaknya untuk pada saat berkendaraan ya. Kalau memang masih di bawah umur, tolong jangan dibekali anak kita kendaraan yang masih di bawah umur. Saya juga punya anak di bawah umur, setengah mati minta nggak pernah saya bekali. Tapi konsekuen begitu dia anak kita udah umur 17 tahun ya,
Nah, yang pertama ya kita bawa dulu melakukan pengurusan administrasi SIM-nya, surat izin mengemudinya kita bekali ya. Nah, baru anak kita kasih kabar kendaraan kalau memang sudah umur 17 tahun. Demikian kira-kira Bu Dilma. Iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Udah kedua kali apa kita Iya, berjumpa kedua ya kali Pak. Kita tunggu Pak untuk ketiga kalinya.